Cuma yang lebih miris, 7,24 juta orang nganggur di Indonesia, 1 jutanya itu sarjana. Orang yang udah bayar UKT, lulus skripsi, ikut wisuda, itu masih nggak punya kerja. Lebih gelap lagi, riset dari BRAIN, 2,7 juta orang Indonesia udah berhenti nyari kerja sama sekali. Bukan karena malas, tapi udah putus asa. Apa iya ada sistem fundamental di Indonesia yang bikin orang pinter nggak diapresiasi? Yang miris, di saat yang sama, kita lihat siapa yang masuk ke jabatan strategis negara. Gue bukan bilang mereka bodoh ya, kalian nilai sendiri. Ginka, 27 tahun, koordinator relawan jadi komisaris Pertamina Retail, tanpa satu hari pengalaman di industri energi. Ibu Nanik, ex-wartawan, tim ses dari Bapak Presiden, sekarang mimpin BGN yang budgetnya wow banget. Mufli, asisten pribadi Raffi Ahmad, yang baru-baru ini ngundurin diri, sekarang jadi komisaris PT Krakatau Posko. Pabrik baja 3 juta ton per tahun. Dan kalau flashback dikit, sebenarnya Thomas, keponakan dari Prabowo, keluar dari mulutnya sendiri nih. Bilang ke wartawan, saya nggak ada rekam jejak moneter, tapi masuk BI sebagai deputi gubernur. Again, gue bukan bilang mereka tapi ini nama-nama yang sempat viral, yang patut untuk kita bedah. Bukan untuk merendahkan mereka, tapi untuk cari akarnya. Kenapa? Banyak banget orang-orang pinter dan kompeten di Indonesia. Rasanya mendingan keluar aja deh. Kerja di luar negeri lebih sejahtera. Lihat di Indo, polanya itu bukan 1 atau 2 orang ya. Bahkan 24 wakil menteri sekarang lagi merangkap jadi komisaris BUMN. Dan kalau ditarik lebih luas lagi, kursi-kursi itu diisi sama musisi, aktor, atlet, sampai istri komandan tim ses. Pertanyaannya kenapa? Bahkan teman-teman gua yang gua tahu dia pinter banget, mendingan keluar, dia bilang. Tapi kalau boleh jujur, ini tuh bukan kebiasaannya atau baru terjadi di eranya Prabowo. Sedihnya, ini kejadian di setiap partai yang menang pemilu. Dan konsekuensinya udah kelihatan selama bertahun-tahun. Di luar salah atau benar. Sedangkan nama-nama yang kayak Nadiem, Tom Lembong, Niko Wijaya, ini kalian nilai sendiri lah mereka benar atau salah. Tapi kasus mereka itu alarm gede banget. Ibarat apakah profesional tidak dihargai di negara ini. Gue akan berusaha seobjektif mungkin. Dan gue bedah sejarahnya sampai berapa puluh tahun lalu. Kenapa? Kalau kalian ngerasa kalian pintar, kayaknya nggak dihargai di Indonesia. Again, ini opini pribadi gue tanpa merendahkan siapapun. Sebelum bahas izin komisaris, sejak kapan sistem di Indonesia itu dirancang kayak begini?